Yokoso Chan Calvin YouTube channel. Arigato goimasas. Gimana? Gozaimasu. Maaf. Udah, salah lagi nih. Makan tempat gue. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Chan Calvin ya. Dan sekarang saya lagi ada di Jepang. Saya lagi ada di sebuah pegunungan yang mungkin sekarang di luar sana lagi turun salju, yaitu di pegunungan Ikohida. Dimana sekarang saya sudah bertemu dengan teman baru saya. Saya juga nggak tahu nih sebenarnya mukanya kayaknya serius ya. Cuman ini orang Indonesia atau orang Jepang ya? Kalau gitu kita tegur ya. Konbawa. Yokoso Chan Calvin YouTube channel. はい、こちらこそありがとうございました。させていただいて、何も知らないですけど、ご質問ください。Hai. はい、お願いします。 Duh, ini ngomong apa lagi nih orang nih? Gila, gue salah kayaknya ngundang orang nih kayaknya. Udah direkam kan nih? From Japan? Bentar, saya abdi dari Tasik. Ya, Tarang Tasik? Lu Tasik? Muka lu serius banget, bikin gue keringet dingin kan gue bingung. Lu juga nih, bukan ngasih tau gue nih orang Tasik. Chan dari mana ini? Oh, saya teh dari Jakarta. Oh, Jakarta. Udah direkam kan nih? Ini adalah, siapa bro? Boleh dikenalin dulu? Assalamualaikum, nama saya Gifar. Saya berasal dari Tasik. Lu Tasik? Ngobrol dong. Saya pertama kali datang ke Jepang tahun 2013. 2013? Berarti sudah mau 7 tahun ya? Mau 7 tahun yang lalu? 7 tahun. Yang pertama kali kesini lu tuh kerja kah? Atau kuliah kah? Atau ngapain di sini? Gua itu datang ke Jepang pertama kali sekolah bahasa Jepang. Oh. Dan sekolah bahasa Jepang karena gua harus ngebayarin sekolah gua sendiri. Gua sekolah sambil part time job. Oh, di? Macam-macam. Macam-macam. Gua pernah bikin sushi, pernah bikin ramen, Wow. pernah bikin unagi, Unagi. belut ya. Jepang. Terus pernah kerja di Family Mart, 7-Eleven, udah banyak lah pokoknya. Dan akhirnya kerja di penerjemah. Dan sekarang gua kuliah di Jepang, ngambil jurusan policy study. Sebelumnya ambil ekonomi, sambil jadi konsultan. Wih, keren. Yang pertama kali lo nyampe ke Jepang itu sebenarnya lo tuh udah bisa bahasa Jepang apa belum sih bro? Oh belum, gua itu sebelum datang ke Jepang belajar bahasa Jepang 2 minggu ya kalau tidak 2 salah. minggu? Itu 2 minggu langsung bisa? Enggak, gua itu belajar di Jepang itu kan ada 3 huruf ya. Oh. Katakana, hiragana, dan kanji. Oh gitu. Nah jadi untuk hiragana, kanji itu kan susah banget ya, seperti huruf Cina gitu. Nah gua belajar 2 minggu hiragana, gua nggak hafal. Jadi datang ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang. Waduh. Cuma bisa tadi arigato gozaimasu sama sumimasen. Artinya terima kasih dan maaf. Satu Tadi. lagi, kirei, cantik. Oh Kirei, iya. Gue pernah tuh pakai sabun yang buat pemutih, mereknya Kirei juga. Oh ada. Ya Allah. Oke, bro, gue sebagai warga Indonesia dan juga mewakili pertanyaan-pertanyaan nih dari para anak muda di luar sana ya, terutama di Indonesia. Gue pengen nanya tentang Jepang nih bro ya. Mantap. Yang pertama nih ya, gue beberapa kali datang ke Jepang dan ini gue lihat ketika gue lagi jalan kemanapun, gue ke restoran, gue ke objek wisata manapun, kalau kita yang namanya sholat itu kan rata-rata di sini tempatnya susah ya. Iya, Dan susah, kalau misalkan susah. kita pengen sholat, tapi ternyata gue lihat orang-orang Jepang tuh dengan sangat sukarelanya, oh silakan sholat aja di sini, gitu. Itu gimana bro? Menurut lo pendapat orang Jepang tentang Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Oke. Jadi orang Jepang itu sangat-sangat menghargai tentang keyakinan. Entah itu Islam, Kristen, mau Buddha, Hindu, Konghucu, apapun itu mereka sangat menghargai. Tapi sebenarnya orang Jepang itu sendiri agamanya apa bro? Ini banyak orang Indonesia yang berpikir agama Jepang itu Shinto ya. Shinto. Padahal orang Jepang sendiri kalau ditanya kamu agamanya apa gitu. Kalau orang tua biasanya jawab saya Bukkyo. Bukkyo itu Buddha. Oh, Buddha. Tapi anak muda saya tidak punya agama gitu. Orang Jepang. Oh, berarti ateis dong? Bisa dikatakan ke ateis mereka tapi percaya Tuhan.
Oh gitu. Oke. Buktinya mereka juga kalau ketika kita berusaha untuk sholat, mereka menyediakan tempat gitu ya. Sampai kemarin gue sempat datang ke suatu restoran ya kan. Terus dia boleh numpang sholat gak? Disediain tuh di aula di atas. Dan pada akhirnya setelah kita sholat, mereka nanya, kalau bikin musola tuh seperti apa sih? Mantap. Ya madhabnya madhab mana gitu kan. Misalkan cowok sama cewek dipisah apa enggak. Nah, se-excited itu mereka untuk bikin musola. Dan ya itu artinya kan mereka menghormati semua agama terutama agama Islam gitu kan. Jadi orang Jepang itu untuk Islam ya khususnya sekarang itu kan banyak pengunjung yang datang ke Jepang, orang Islam khususnya, dan juga pekerja orang Islam. Nah, orang Jepang itu bukan hanya dia milik orang Buddha atau orang Hindu. Jepang itu milik semua orang yang tinggal di Jepang gitu. Jadi siapapun yang tinggal di Jepang dia harus bisa nyaman tinggal di Jepang, termasuk orang Islam. Dan ketika dia harus sholat 5 waktu, mereka tahu butuh tempat. Kalau kita ngomong, mereka pasti bakal ngebantu kita, mensupport kita, menyediakan tempat dan lain-lain. Tapi kita harus ngomong, harus izin ya. Dan mereka sangat-sangat toleran untuk itu. Nah itu berarti artinya kan mereka itu selain hormat sama orang luar dan juga sangat sopan ya. Gue lihat kalau misalnya gue ke mall-mall, terus ke supermarket, ke restoran, semua segala macam, termasuk ke hotel, mereka tuh kayaknya nunduk dan sopan banget. Apa sih bro yang membuat mereka itu menjadi akhirnya tuh sopan banget sama? Apakah mereka tuh sopannya sama orang luar doang? Apa sama sesama orang Jepang pun mereka juga tetap sopan? Orang Jepang itu rata-rata kepada semua orang sopan ya. Bukan hanya orang luar, termasuk orang Jepang. Yang paling penting sih pendidikan yang gue lihat ya. Gue dulu SD, SMP, SMA gue di Indonesia. Kemudian kuliah gue di Jepang ya. Dan di kuliah kadang gue kayak mengunjungi SD Jepang. Mereka itu sebelum diajarkan apapun, mereka diajarkan untuk moral ya. Kalau dulu gua ada pelajaran PPKN. Oh iya. Nah, pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Nah gitu. Nah di Jepang pun ada. Jadi dia kelas 1 sampai kelas berapa ya, 3 atau 4 dia diajarkan seperti PPKN. Bagaimana misalnya kalau ada dompet jatuh gitu, kita harus ngapain gitu. Dan harus ngambil atau tidak, kita harus didiamkan. Kita jangan menyentuh. Kalau mau kita sentuh, kita bawa ke kantor polisi. Oh gitu. Di Jepang itu nggak boleh kita dibuka. Nggak boleh. Jadi kalau jatuh nggak langsung diambil, cuma kalau misalnya diambil harus ke kantor polisi. Kalaupun nggak, didimin aja sampai orangnya pada datang yang benernya itu. Iya, kayak gitu. Jadi ketika lu misalnya Bro Chan datang nih ke Jepang, terus jatuh dompet misalnya, terus kita sadar setelah jauh gitu. Nah terus Chan balik lagi ke sana, itu pasti ada. Kalau nggak ada di sana, Chan tinggal cari kantor polisi, itu pasti ada di Jepang. Oh, karena di Jepang ini semuanya serba CCTV ya? CCTV tidak terlalu banyak. Tapi maksudnya ditanamkan kejujuran di dalam orang pribadi masing-masing, dan pada akhirnya itu berefek kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Even itu dia kehilangan apa sesuatu segala macam, dan pada akhirnya dengan kejujuran dia bisa ngebalikinnya gitu. Wah luar biasa ya. Dan kalau gue lihat ya bro ya, dimanapun deh tadi, termasuk tempat-tempat yang sudah gue kunjungi, kok lebih banyak orang tuanya ya daripada orang mudanya. Itu kenapa sih bro? Ini sebenarnya salah satu masalah terbesar di Jepang sekarang. Oh gitu. Kita belajar apapun di Jepang kecuali eksak pun sama ya. Kita itu belajar bagaimana caranya untuk memecahkan masalah ini. Masalahnya itu apa? Sedikitnya anak muda di Jepang. Jadi di Jepang itu, kalau di Indonesia kan banyak banget. Jadi demografi itu kalau di Indonesia kayak gini ya. Nah jadi semakin ke bawah itu semakin muda, dan banyak. Jepang kebalik. Oh, gitu. Anak mudanya yang sedikit, orang tuanya yang banyak gitu. Apa yang membuat menjadi seperti itu, bro? Apakah mungkin faktor-faktornya kan, ya kan gue sempat ngeliat di artikel ya, beberapa artikel di televisi lah, di media cetak online atau segala macam gitu kan. Kan kayaknya lihat tingkat bunuh diri, maaf nih, di Jepang itu sendiri kan agak cukup besar ya. Apakah itu salah satu faktor yang membuat akhirnya orang-orang tua lebih banyak dibandingkan sama orang-orang muda gitu kah? Atau gimana? Itu bisa juga termasuk salah satu faktornya. Faktornya ya tadi ya, banyak orang meninggal, bunuh diri. Dan bunuh diri itu, Chan, tahu nggak? Bunuh diri itu salah satu alasan paling besar. Kedua, kematian. Oh, serius di sini? Di Jepang itu ya. Yang pertama mungkin karena dia usia ataupun sakit ya? Sakitnya cancer. Oh, cancer, bunuh diri, kecelakaan. Oke, jadi kecelakaan lalu lintas ya. Dan itu tidak terlalu besar seperti di Indonesia. Bunuh diri itu sangat-sangat banyak. Alasannya apa bro mereka mau bunuh diri gitu bro? Yang pertama tekanan hidup ya. Karena tadi Jepang itu sangat disiplin. Kerja itu harus sempurna gitu, perfect. Terus dia merasa tertekan, dan mereka merasa hidup itu saya udah nggak bisa hidup gitu. Akhirnya mereka bunuh diri. Yang kedua karena malu.
Misalnya pernah dengar harakiri? Bunuh dirinya pakai pedang? Pakai pedang itu biasanya dilakukan oleh pejabat gitu. Di Jepang itu dulu ya, sekarang sudah lama tidak ada di Jepang. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, apalagi korupsi itu, jangankan dia udah terbukti korupsi, belum korupsi, tapi dia dicurigai, mereka akan bunuh diri karena malunya itu. Wah, gila men. Baru tahu gue. Tapi ngomong-ngomong, gue mau nanya lagi, tapi kayaknya bersila aja boleh nggak? Oh iya, agak semutan nih bro. Kita kayak ngaji aja ya ini. Aduh, maklum ya udah rada tua, masih jomblo gitu. Tapi lu udah married bro? Alhamdulillah sudah. Udah. Umur lu berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. Oh, seumuran gua lah. Gitu ya. Seumuran ya, kirain 23 tahun. Iya, jadi dikit-dikit dah. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita masih ada korelasinya nih antara tadi lebih banyaknya orang tua dibandingkan orang muda. Nah, kalau misalkan orang mudanya lebih sedikit, ada berpengaruh nggak sih bro sama pertumbuhan atau perekonomian dari negara itu sendiri? Oh, sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya Jepang itu kan terkenal dengan negara industri ya. Nah, kalau mau buat mobil butuh manusia kan. Orang tua kan susah ya. Nah, kalau tidak ada anak muda siapa yang mau bikin? Oh, generasi penerusnya lah. Generasi penerusnya. Makanya Jepang itu sekarang ekonominya terus-terusan turun. Kalau Indonesia kan naik tuh. Kalau Jepang itu terus-terusan turun, ekonominya terus-terusan turun. Dan salah satu kebijakannya itu mengambil anak muda dari luar negeri, khususnya ASEAN. Oh. Jadi banyak program kerja ke Jepang untuk khususnya bidang industri, insinyur, dan pokoknya banyak banget. Tapi ini yang harus jadi kita titik garis bawahi ya. Di Indonesia itu banyak kayak yang janji-janji bisa bekerja di Jepang asal bayar segini gitu. Itu jangan gampang percaya, dicari dulu informasinya yang benar. Gitu. Tapi kalau misalkan lo sendiri kan udah lama dari kuliah, pada akhirnya sekarang kerja, lo kepikiran nggak sih bro, pengen buka bisnis apa gitu di Jepang untuk mungkin memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia nih untuk contohnya nih ya kerja ataupun liburan ke Jepang? Gue itu udah 2 tahun yang lalu bikin sekolah bahasa Jepang di Indonesia, di Tasik ya. Lo Tasik? Ngobrol dong. Wah keren, nanti terus, Chan datang main kan. Nah jadi sekolah bahasa Jepang gue itu memberikan kesempatan bagi mereka yang mau kerja ke Jepang. Nah kerja ke Jepang itu kan orang Indonesia khususnya orang asing harus macam-macam visanya ya. Ada visa pemagang misalnya itu hanya boleh 3 tahun sampai 5 tahun maksimal. Selanjutnya ada visa engineering, visa insinyur. Insinyur itu bebas. Kalau tadi pemagang nggak bisa bawa istri, insinyur bisa bawa istri. Dan beda-beda gitu. Nah gue buka sekolah bahasa Jepang itu tujuannya itu untuk memberikan informasi yang benar gitu. Pertama mungkin ini ya belajar bahasa Jepang itu sendiri. Itu harus, ya. Yang kedua adalah mungkin lapangan pekerjaan yang ada di Jepang ini pada akhirnya bisa lo sosialisasikan sama orang-orang Indonesia, terutama generasi milenial. Untuk ya, kalau misalkan lo pengen kerja di luar negeri, di Jepang juga bisa lo melalui bisa sekolah bahasa jasa yang buat ini ya. Nama tempatnya apa bro? Namanya Muda Berdaya Nusantara. Muda Berdaya Nusantara. Alamatnya di Tasik. Lo Tasik? Ngobrol dong. Kalau misalkan teman-teman dari luar Tasik yang pengen ikut join nih, bisa hubungin kemana? Mungkin ada nomor telepon? Ada Instagram milik sekolahnya. Nanti ada ya di bawah. Boleh. Okay. Namanya apa bro? Muda Berdaya Nusantara. LPK_MBN. @LPK_MBN. Oke guys, jangan lupa ya kalau misalnya kalian semua nih pengen mencoba peruntungan untuk bekerja di luar negeri, mungkin bisa hubungin Mas Bro ini. Tadi informasinya sudah kita share. Oke, ini mungkin kalau tadi kita sudah tanya-tanya pertanyaan yang cukup serius ya tentang Jepang itu sendiri. Nah kali ini nih, gue sangat mewakili pertanyaan anak-anak muda Indonesia ya, terutama mungkin gue sendiri ya. Gue nih kayak tadi nih gue ke suatu supermarket nih ya, gue lihat di satu bilik itu ada tempat majalah ataupun koran itu, dan itu gue lihat banyak banget majalah-majalah porno, koran-koran porno gitu bro. Dan mereka kayaknya ya siapa aja boleh baca, siapa aja boleh beli. Terus emang sebebas itu Jepang bro. Yukoso Chan Television YouTube channel. Arigato gozaimasu. Aduh, sawat bahasa Jepang ya. Kosa ketawa. Ulang lagi. Arigato aja sih. Arigato. Udah 2 menit. Arigato gozaimasu ya. Ini konten apa sih?
Astagfirullah. Ulang lagi, ini dihapus aja ini.